ada sumber daya seperti sumber daya manusia, seperti ada manajer, ada dirut, ada pelaksana, ada orang yang melakukan aktivitas dengan konsumen atau publik dan seterusnya. Kemudian komunikasi, kemudian ada risk and procurement. Pembahasan mengikuti standar. Jadi kita nanti akan melakukan beberapa tahap-tahap untuk standar yang ditetapkan dalam project management body of knowledge gate atau PMBOK. Jadi ada istilah project management body of knowledge gate atau PMBOK. Kenapa saya katakan demikian? Karena mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat melakukan pengelolaan proyek teknologi informasi yang baik dan berkualitas. Entah itu nanti kalian mengarah ke e-commerce atau ke multimedia atau ke konsentrasi, itu pilihan kalian. Tetapi pakai standar saya, pakai standar yang ditetapkan oleh PMBOK. Nanti kita akan bercerita di situ bagaimana caranya melakukan pengelolaan terhadap planning station, inti session, planning, execution, monitoring, controlling, closing, dan 9 scope area tadi seperti biaya, scope, timing, quality, human resource, communication, risk, dan procurement. Nah itu sangat membantu seorang manajer atau branch manager terhadap suatu pengelolaan project teknologi informasi. Jadi modalnya kayaknya kecil karena kita pakai TI ya, teknologi informasi. Kalau project fisik ya mungkin biayanya besar. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, apakah peserta sudah punya bayangan terhadap dua project tadi? Yang paling dekat di antara studi kasus yang mau dilakukan di lapangan dan seterusnya. Kita diskusi ya, silakan. Kita diskusi. Aditya, Eko, Regita, Bobby gimana? Atau yang lainnya, Rosalinda, Eka, Samuel, gimana? Kan sudah punya dua. Yang pertama kan konsentrasinya di bidang e-commerce. Yang kedua konsentrasinya di bidang multimedia. Kira-kira kita mau kelola project yang mana? Multimedia berapa orang? Ya. Gimana itu? Itu proyeknya sih buat di lalu lintas sih untuk penutup jalan. Oke. Kita seperti itu. Nah, terus proyeknya kan dibuat buat semua yang ada di kelas terbatas. Jadi semua sudah masuk dalam pembuatannya. Masuk apa? Masuk rumah. Gimana? Yang lain? Gimana yang lain? Ada tanggapan? Kira-kira proyeknya ke multimedia, terus kita ambil salah satu infrastruktur sistem perkotaan atau traffic light atau augmented reality atau yang lainnya. Silakan.
Ya, kakak tingkat. kira-kira gimana ke multimedia, teknologi augmented reality, apa AR, atau ke e-commerce, pengelolaan manajemen perusahaan di bidang teknologi informasi untuk apa namanya, perdagangan atau toko online. Mas Leo, gimana Mas Leo? Gimana? Nah, itu tadi nggak muncul Pak dia Pak. Nggak tahu Pak kalau lagi online. Saya tungguin di projectnya Mas. Karena kita project ini cara kerjanya satu kelas satu project. Jadi satu kelas Ya, satu project. mau multimedia. Ya, multimedia itu pedagang ya agak susah. Orang ya, kalau multimedia kemarin tadi bapaknya ada saran kita mau bisa untuk apa namanya untuk pemerintahan atau enggak dari traffic light begitu atau dari AR augmented reality kayak gitu-gitu sih. Perdagangan apa yang produk kita apa yang mau tahu? Iya. Nah, kalau ada produk Jadi saya bantu ya, saya kasih contoh yang real. Sebenarnya kalau project teknologi informasi itu kita bisa melakukan rekayasa terhadap data, teks, suara, video, dan seterusnya. Kalau project yang berhubungan dengan teknologi informasi yang menggunakan resource atau sumber daya terkait, kita membutuhkan data, itu harus langsung kontak dan seterusnya. Tapi kalau kita pintar, contoh ini ya, augmented reality, saya mau buat project penghitungan atau human counter kendaraan yang lewat di setiap lampu merah yang ada di Balikpapan. Jadi kalau saya berpikir, saya harus ke traffic light perempatan, sementara ini masa COVID, jadi agak susah untuk melakukan hal itu. Tapi kalau berpikir secara bijak, kita bisa menggunakan tmc.cctv balikpapankota.net. Kita bisa ambil di situ videonya, atau di YouTube kita copy, kita masukkan di sistem yang kita akan buat, maka nanti akan kelihatan motor, mobil yang lewat secara bersamaan dengan waktu yang berbeda. Ini untuk melakukan proses home encounter terhadap kendaraan yang lewat dengan volume yang bervariatif. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur yang layak atau tidak. Karena kita kalau mau bikin kelayakan kendaraan yang lewat di sebuah traffic light atau sebuah persimpangan di sebuah kota, kita harus lihat sudut, kita harus lihat volume kendaraan, kita harus lihat lebar jalan, kita harus lihat beberapa aspek atau faktor yang mempengaruhi daripada timing penggunaan lampu merah dalam satu rute atau satu waktu. Seperti itu. Kalau untuk e-commerce, kita bisa melakukan beberapa trik ya untuk melakukan rekrut data atau data-data yang kita ambil, yaitu data-data yang bisa kita dapatkan di komunitas-komunitas seperti Facebook, Instagram, Twitter yang resmi dari, misal ada pedagang penjual pakaian, ada pedagang UMKM jual makanan kuliner dan seterusnya. Kita bisa chatting, kita minta berapa harga per item, kita kumpulkan, kemudian kita buatkan toko online. Tapi dia ketahui dan kita izin dengan dia juga mau dijualkan sebagai, kita sebagai distribusi penjualan barang sebalikpapan, misal seperti itu. Jadi kalian bisa melakukan kolaborasi dari produk UKM atau sumber daya bisnis investment yang ada di Balikpapan menjadi pasar secara resmi. Nah, gimana pengelolaan proyeknya? Jadi kalau informasi teknologi saya pikir hemat, murah dibanding kita bikin proyek fisik ya. Misal bikin sistem otomatis disinfektan human counter, jadi akan menyemprot orang yang ketika suhunya sekian. Itu kan butuh biaya, terus fisiknya kan harus ada di lapangan dan seterusnya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu untuk teknologi informasi. Ini gambaran ya.
Jadi dari dua itu kita mulai dari situ, terus kita bisa berpikir kira-kira langkah yang tepat, kemudian yang lebih efektif, mudah itu seperti apa harusnya. Oke. Sekarang saya boleh bertanya? Saya masukkan di pertanyaannya di grup ya, di chatting. Pertanyaannya ada beberapa, ada 3. Ini langsung dijawab ya. Kalau memang malu dijawab boleh di WhatsApp atau dikirim di chattingnya learning. Tapi rekomendasi learningnya di chatting ya, biar ada nilai kita. Ceritakan tentang salah satu project yang pernah Anda tangani. Entah ini project bikin telur rebus atau project membuat masakan di rumah atau kue atau membuat kandang burung dan seterusnya. Ceritakan, ini satu. Saya pikir kalau mau jawab sekarang mungkin saya nggak bisa dengar ya. Jadi boleh dijawab di WhatsApp dulu. Boleh dijawab di WhatsApp. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Mengapa pekerjaan itu Anda sebut sebuah proyek? Pertanyaan yang terakhir, apa bedanya pekerjaan biasa dengan proyek? Oke, ini nanti kalau mau jawab boleh di WhatsApp, tinggal tulis nama NIM, ini jawaban 1, 2, 3. Seperti itu. Setelah Vicon ini. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi sudah ada beberapa gambaran atau contoh. Di sini yang harus kita perhatikan dalam menggunakan atau mengelola sebuah project, pertama adalah detail control of financial. Jadi kita harus mengatur keuangan, kemudian fisikal dan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus punya public relation sehingga kita bisa improvisasi dengan beberapa relasi yang ada. Kemudian memiliki waktu yang sangat singkat ya atau pendek ya terhadap pengembangan proyek ini. Kalau kita mau buat proyek lalu lintas atau e-commerce tadi. Yang berikutnya, biaya harus rendah karena kita berbasis informasi teknologi atau lower cost. Kemudian yang berikutnya, kualitas baik dan sangat layak ya, increased reliability, sangat layak. Kemudian keuntungan yang besar, jadi kita bisa mendapatkan beberapa manfaat dari project yang akan kita develop. Berikut ada improve productivity, jadi kita memiliki produksi yang baik ya di dalam masing-masing yang kita kelola atau kita kembangkan, dan internal koordinasi sangat baik. Itu yang sangat penting untuk memulai atau proses secara formal untuk project pengelolaan ini. Kalau kita mau lihat outline ya, kalau kita mau lihat outline mata kuliah ini, pertama saya sudah pernah sampaikan di pertemuan pertama atau mukadimah tentang apa itu manajemen project. Mungkin peserta sudah pernah dengar. Kemudian textbook, tahu textbook ya, buku yang saya pakai itu ada 2 yang saya rekomendasi. Nanti saya upload ke learning, nanti boleh di download atau dibaca di Google Books, itu sudah ada. Yang kedua adalah Project Management and Information Technology Context. Jadi kita bisa belajar tentang pengelolaan secara utuh dari teknologi informasi yang konteks ya, modelnya seperti itu. Kemudian pertemuan ketiga kemarin kita sempat mau Vicon juga tapi tidak jadi, tapi sudah kita bahas di pertemuan kedua atau pertama, yaitu case study.
Jadi saya tanya sekarang, kalian mau project mana? Ya kan? Kalian mau project seperti apa? Nah, kira-kira kalian sendiri yang bisa menentukan. Saya cuma kasih gambaran. Kemudian yang pertemuan malam ini, pertemuan keempat, itu adalah project integration management. Kita mengintegrasikan project ini untuk bisa dikelola secara terintegrasi. Ini ada 12 scope ya. Saya bacakan semua. Yang kelima untuk minggu depan itu project scope management. Kita akan belajar gimana scope management yang harus kita kelola, yang lakukan untuk pengelolaan project. Kemudian ada time management, ada cost management. Pertemuan 8 quality management, pertemuan 9 human resource management, pertemuan 10 communication management, 11 risk management, 12 project procurement management, selesai. Tetapi semua itu yang kita ambil adalah case study. Jadi malam ini sudah harusnya kalian bisa tentukan, Pak, kita ambil yang mudah. Oke? Kalau kalian masih bingung, minta saran ya saya tawari. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kira-kira dari 2 konsentrasi yang mau dikelola sebagai case study apa? Apakah multimedia, apakah e-commerce? Kalau multimedia gimana, seperti apa topiknya? Kalau e-commerce topiknya seperti apa, kemudian softwarenya bagaimana, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kita tidak pakai case study pendekatan, kita tidak akan ngerti mata kuliah ini. Ini hanya semacam ceramah, tidak menarik. Jadi saya menawarkan ke peserta, kira-kira kalian mau ambil case study yang mana? Seperti itu. Jangan takut ya, karena ini semua awalnya dari sebuah ilustrasi mimpi. Saya mau begini, saya mau begitu. Tidak ada masalah. Walaupun kalian anggap multimedia ini, saya bingung mau bikin pengelolaan proyek apa. Saya cuma tawari tadi ya, kita ke infrastruktur saja, karena infrastruktur lebih general kan, umum. Kalau kita ambil yang komersil ya, kita buat Tokopedia tapi basisnya lokal untuk UKM Balikpapan. Seperti itu. Datanya real kan, tinggal buka Instagram, Facebook, cari saja situ sumber daya yang mau dijual. Contoh ada yang pengusaha keripik dan seterusnya, seperti itu. Oke, bagaimana? Jadi ndak harus bikin project, langsung bikin web atau apa, ndak. Ini sudah running out of time ya, waktu kita sudah mau habis karena kita pakai Zoom 40 menit. Ini ada konfirmasi. Kira-kira gimana? Kalau memang sudah mati, nanti lanjut di WhatsApp, saya lanjut buka learning. Silakan chatting di learning. Nanti masukkan aja nim di WhatsApp, nanti saya selesaikan malam ini. Sebelum jam 8.30 ada video conference lagi, saya lanjut. Gimana? Jadi malam ini tentukan ya topiknya. Kalau sudah oke, saya bikin timeline, job desk, saya bantu bikin timeline dengan job desk. Kemudian pengelolaannya seperti apa dengan standar yang saya akan forward ke learning. Jadi basisnya ini learning ya. Seperti itu. Oke? Bisa ya malam ini ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Saya selesai 10 menit ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.